Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Todo ya. Alhamdulillah kali ini saya akan informasikan ya terkait SKP atau sasaran kerja pegawai bagi P3K khususnya ya, yang mana untuk saat ini para P3K itu dihebohkan ya dengan perintah-perintah yang mana P3K itu harus membuat SKP ya. Di awal informasi yang pernah saya informasikan bahwa saya pernah bertanya dasar hukum yang melandasi bahwa P3K itu harus membuat SKP ya. Nah, teman-teman rekan P3K di sini saya sudah menemukan ya bahwa ada aturan yang menjelaskan bahwa P3K itu harus membuat SKP di tahun 2021 ini ya. Baik, aturannya seperti apa rekan-rekan ya? Di sini saya akan menginformasikan aturan atau Permenpan yang berkaitan dengan SKP untuk P3K dan saya juga akan sedikit memberikan contoh bagaimana SKP P3K itu sendiri ya. Baik, rekan-rekan kita mulai. Nah, aturan yang menjelaskan bahwa P3K itu harus membuat sebuah SKP itu diatur di dalam ini ya. Nah, diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan fungsional. Nah, di sini rekan-rekan kita scroll ke bawah gitu ya. Nah, di pasal 1 di sini ketentuan umum bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan satu manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dan interpretasi politik, bersih dan dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian di ayat 2 itu aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja dengan instansi pemerintah. Dan di ayat 3 pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Pasal 4 dan pasal 5 dan selanjutnya rekan-rekan itu silakan bisa baca ya, dan nanti untuk file Permenpan nomor 14 tahun 2019 ini bisa rekan-rekan download di deskripsi ya, ada linknya. Oke, bagaimana keterkaitan dengan SKP ya? Kita langsung saja di pasal langsung ke pasal 10 ya. Nah, ini di pasal 10. Nah, ini di pasal 10 itu ayat pertama bahwa P3K yang menduduki JF harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Yang kedua, kompetensi JF sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultur, dan rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh instansi pembina. Itu di pasal 10.
Kemudian di pasal 11-nya untuk ayat 1 bahwa penilaian kinerja P3K yang menduduki JF bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi kerja. Di ayat 2, penilaian kinerja P3K yang menduduki JF dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku kerja. Dan di ayat 3, penilaian kinerja P3K yang menduduki JF dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Nah, di pasal 12-nya, rekan-rekan, itu ada di ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan PK atau penilaian kinerja itu adalah SKP dan perilaku kerja atau sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dan di pasal 2, penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh atasan langsung dan ditetapkan penilaiannya oleh PYB setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai. Dan di pasal 13 di ayat 1 bahwa pada awal perjanjian kerja setiap PDK yang menduduki JF wajib menyusun SKP. Nah, wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. SKP P3K di ayat 2, SKP P3K yang menduduki JF disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Nah, dan yang selanjutnya rekan-rekan bisa baca ya, keterkaitan dengan SKP ya, sampai pas ayat 6 di pasal 13 ya. Nah, ini di pasal 13 sudah jelas bahwa P3K itu harus menyusun yang namanya sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Baik, sekarang bagaimana rekan-rekan untuk menyusun SKP itu sendiri ya. Nah, rekan-rekan bisa silakan download untuk filenya. Ini filenya nanti di deskripsi saya cantumkan alamatnya. Nah, di sini contohnya yang saya buat ya rekan-rekan. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya saya share bahwa untuk SKP itu menggunakan SKP yang mana SKP itu berdasarkan pada Permen PAN nomor 8 tahun 2021 ya. Jadi tidak menggunakan peraturan yang lama yang terkait dengan PP 46, tetapi di sini cenderung ke PP 30 tahun 2019 dan Permen PAN nomor 8 tahun 2021 ya. Nah, di sini ada formatnya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada cover, data SKP, rencana, kemudian di sini yang harus di-print itu adalah keterkaitan SKP, ya, kemudian penetapan, ya, kemudian penilaian SKP JF dan penilaian periode Juli Desember, ya, kemudian integrasi nilai, laporan kinerja. Ya, ini juga harus di print out. Dan selanjutnya ada hasil pengukuran kinerja juga yang harus di print out oleh rekan-rekan di periode Juli sampai Desember ya. Nah, silakan rekan-rekan, ini adalah format yang sudah di link ya. Nanti rekan-rekan tinggal sebetulnya merubah-rubah sedikit sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di sekolahnya masing-masing ya. Nah, untuk nilai SKP Juni 2021 ini silakan rekan-rekan tinggal kosongkan saja dan nanti akan terkonversi di sini di laporan penilaian kinerja atau di integrasi nilai ini ya. Di integrasi nilai di sini bahwa ada Januari Juni 0 dan
Karena kita untuk P3K di Kabupaten Garut dimulai pada Juli kemarin ya, Juli 2021. Maka untuk periode Januari Juni ini tidak ada karena kita belum masuk pada surat keputusan dari P3K ya. Oke. Nah, itu rekan-rekan supaya bisa diketahui ya. Nah, sebelumnya saya juga mohon maaf karena di awal-awal kemarin itu ya, karena saya menanyakan itu adalah aturan yang mana gitu ya yang bisa dipakai untuk untuk SKP itu sendiri ya. Jadi tidak simpang siur ya, karena hanya informasi saja harus membuat SKP dan ternyata di awal itu tidak usah membuat SKP, sekarang harus membuat SKP. Dan tentunya kita bisa lebih jelas di Permen PAN RB nomor 14 tahun 2019 ya. Oke, itu rekan-rekan yang bisa saya informasikan terkait dengan SKP P3K. Mudah-mudahan ini adalah sebuah informasi yang mana informasi ini bisa meyakinkan ya rekan-rekan bahwa P3K itu wajib membuat sebuah SKP. Oke, terima kasih. Yang itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.